Mengapa umbi porang itu bisa tumbuh spora dan bagaimana cara mengatasinya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun ini ya, cuaca yang lumayan ekstrim, panas dan sebagainya. Terus untuk tahun ini juga banyak sekali umbi-umbi porang itu yang tumbuh spora ya, tumbuh spora. Lahan ini dalam 1000 umbi yang saya masukkan, ini hampir 50% ya, 50% itu tumbuh spora. Nah, karena untuk bibit ya, bibit dari spora sendiri itu sebenarnya tidak bisa diprediksi secara langsung. Cuman untuk hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan spora itu ada banyak hal. Rata-rata untuk tanaman porang atau umbi yang tumbuh spora itu muncul apabila tanaman itu stres. Itu yang pertama. Stresnya kenapa? Mungkin karena terlalu panas, bisa saja itu terjadi. Terus yang kedua itu ialah karena frekuensi ya, frekuensi atau daerahnya tidak seimbang. Dalam artian mungkin dari MDPL rendah itu dibawa ke tempat MDPL yang tinggi, atau mungkin bahkan sebaliknya, dari MDPL yang tinggi atau sedang dibawa ke tempat yang rendah. Ini yang banyak sekali memunculkan untuk umbi yang tumbuh spora. Karena untuk bibit-bibit yang dari lahan kita sendiri itu tidak banyak ya yang tumbuh spora. Cuman bibit yang lahan di samping rumah ini kemarin kita ambilkan bibit dari MDPL yang lumayan agak tinggi atau MDPL sedang, sehingga tumbuh spora itu sampai dengan 50%. Nah, spora-spora ini mungkin akan jadi berkah tersendiri ya buat untuk petani-petani yang pengen mengembangkan bibit. Tapi kalau untuk petani yang mengejar untuk umbi produksi itu secara otomatis akan rugi, karena begitu tumbuh spora itu secara otomatis umbinya tidak akan membesar. Nah, untuk bibit-bibit ya, bibit-bibit umbi sebaiknya untuk teman-teman ya, yang tolong nanti mulai dicermati, kalau bisa usahakan untuk mencari bibit itu yang dari lokal daerah-daerah tersendiri. Jadi pada frekuensi yang sama. Misalkan dalam MDPL rendah, carilah untuk bibit umbi yang juga dari MDPL rendah. Atau bibit yang dari MDPL sedang, ya otomatis carikan yang dari MDPL sedang. Atau begitu juga untuk bibit yang dari MDPL tinggi, ya usahakan nanti untuk mencari juga untuk bibit-bibit dari MDPL tinggi. Sehingga memang benar-benar untuk frekuensinya itu sama, sehingga tidak akan menimbulkan stres ya. Itu tadi kuncinya untuk bibit ya, bibit yang tumbuh spora itu karena stres ya, stres mungkin karena panasnya atau mungkin karena dari frekuensi atau mungkin daerah-daerah yang tidak seimbang. Nah, ini untuk mencermati hal kayak gitu, usahakan maksimal mungkin nanti untuk dari awal karantina bibit umbi. Makanya kemarin saya selalu mengatakan sebaiknya membongkar umbi-umbi itu jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru membongkar umbi. Sebaiknya dipepetkan saja untuk waktu. Karena penyimpanan umbi itu paling aman yakni pada bulan-bulan 7 atau bulan 8, sehingga tidak lama ya, tidak lama kita mengkarantina. Usahakan justru malah bulan-bulan 8, sehingga karantinanya nanti pun cuma beberapa bulan. Bulan 8 kita bongkar yang dari katak, nanti kita simpan sekaligus nanti olahan lahan. Bulan 10 akhir untuk tahun ini itu sudah mulai ada curah hujan sebagian, untuk bulan 11-nya sudah mulai merata. Nah, ini hampir sudah tiap hari sekarang sudah hujan. Ini memang sudah estimasi musim tanamnya itu dengan tanda-tanda hujan yang turun untuk kebasahan air itu sudah meresap ke dalam tanah.
dengan tanda-tanda yakni hewan kalau di sini namanya laron yang kecil yang terbang itu karena di dalam tanah itu merasa rumahnya sudah terusik ya, sudah terusik, sudah basah sehingga dia keluar. Nah, untuk bibit-bibit spora sendiri itu kita bisa mensiasati kalau memang kita pengen untuk dibesarkan di lahan supaya nanti menjadi umbi produksi. Cukup mudah caranya, yakni dengan cara memotong untuk tunas-tunas spora itu dipotong saja. Nanti usahakan di bawah, kalau ini gambar tongkolnya, batangnya itu tongkolnya ada di atas, ya di batangnya itu langsung dipotong saja. Ya rata-rata sekitar 1 bulan nanti akan sudah mulai tumbuh lagi tunas yang daun ya, bukan spora lagi. Supaya nanti kalau teman-teman pengen mengembangkan benar-benar itu menjadi umbi produksi ya bisa maksimal. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Gambaran di sini ya, yang di sebelah ini bibit saya yang saya ambil dari MDPL sekitar 300 ya, karena bibit saya yang hasil panenan sendiri itu kemarin sempat kurang. Saya minta kepada teman yang berbeda frekuensi ya. Nah, berbeda frekuensi ini sehingga di sini itu sebenarnya saya juga kaget juga karena begitu cuacanya terlalu ekstrim, agak panasnya itu menyengat. Nah, ini bibit-bibit kita yang di sini itu banyak sekali muncul spora. Hampir 50% saya muncul spora. Sebagian sudah kita potong, sebagian ini mulai kelihatan ya. Karena untuk membedakan untuk spora dan tidaknya itu ya harus mulai dicermati dari awal ya. Mungkin akan kita lihat ya review lebih dekat nanti untuk bibit spora dan tidak dan caranya bagaimana. Nah, ini untuk lahan-lahan kita. Lahan kita di sini yang kemarin dari blok ya, yang sudah ada tanaman ini. Ini tanaman dari dulu bekas umbi spora yang kita panen tongkolnya, terus untuk umbinya kita tanam. Terus untuk blok yang ini, yang mulsanya kita balik ke hitam ini, karena di MDPL rendah ya, supaya nanti untuk pantulan sinarnya tidak memantul banyak. Nah, ini rata-rata sudah tumbuh. Untuk tumbuhannya kemarin sudah banyak sekali kita motong ya, motong untuk tongkol-tongkol spora. Nah, ini yang kita potong. Nih tongkol-tongkol spora kita buang, dan masih banyak lagi. Nih, ini tongkol-tongkolnya. Terus untuk kita melihat ya, melihat di sini. Nah, ini ada kemungkinan untuk pertumbuhannya sudah mulai nongkol-nongkol. Nah, ini ada. Nah, ini yang ini kemungkinan nanti ini daun ya, daun. Nah, yang ini kemungkinan nanti tongkol. Nah, tongkol spora. Nah, ini biasa nih kalau daun yang kayak gini itu dipegang itu empuk ya. Untuk yang tongkol yang besar yang ini begitu dipegang keras, ini dalamnya pasti ada tongkolnya. Nah, ini nah ini tongkol spora. Nah, ini biasanya nanti mulai kita gali ya, dari yang bawah ini, yang bawah sini sampai tongkol ini kita potong yang di bawah tongkolnya ini supaya nanti tidak berkembang lagi. Nah, di usia sekitar 1 bulan itu nanti sudah akan tumbuh lagi. Nah, ini rata-rata yang kemarin tumbuhan awal itu yang di sini bloknya ini sudah kita potong ya untuk sebagian. Nanti kalau ada yang kelewat nanti kita pilihin lagi yang tongkol-tongkol spora itu supaya nanti tidak tumbuh lagi untuk tongkol spora, biar numbuhnya nanti ke pembesaran umbi. Karena target estimasi di sini saya pengennya memang tidak pengen untuk ada spora ya, ada spora sehingga kita potong, dan nanti untuk tahun berikutnya supaya bisa memaksimalkan panen umbi. Ini yang di ladang yang di samping rumah, ini gubuk saya, itu kantornya OMG, gubuk kantor OMG. Terus untuk lahan ini ada sekitar 300 meter. Ini kemarin kita muat sekitar
umbi ya, 1000 umbi. Untuk jarak tanam seperti ini ya, kita bikin sub 3 mata bintang. Ya, ini untuk dari kiri ke kanan itu sekitar 60 cm, terus yang manjangnya itu 50 cm. Nah, di antara persimpangan 4 itu tengahnya kita kasih lubang 1. Nah, ini rata-rata untuk umbi kemarin yang kita masukkan isi 234 ya, isi 234 dalam 1 kilo, isi 234, dan alhamdulillah kemarin itu tadi 50% ya, 50% itu tunasnya tongkol spora, sehingga kita banyak potong. Nah, ini yang mungkin nggak kelihatan ini sudah kita potong Mas. Nah, ini ada lagi untuk tongkol. Nah, ini empuk. Kalau empuk kayak gini rata-rata nanti daun. Nah, yang ini keras. Nah, keras ini kemungkinan nanti juga spora. Kita akan selalu pilihin, terus kita selalu potong ya untuk tunas-tunas yang dari spora. Itu cara penanganan untuk spora demikian. Dan jangan sampai nanti telat terlalu lama nanti perkembangannya tidak akan maksimal. Usahakan untuk secepatnya, sehingga pada bulan-bulan yang ke depan itu sudah muncul tunas lagi, nanti supaya seimbang. Ini ada yang sudah tumbuh total, itu ada yang masih menguncup. Ini mungkin lebih dekat. Nah, itu tuh menguncup. Ada yang di ujung-ujung sana juga sudah mulai keluar, yaitu sudah mulai panjang. Terus yang lain juga masih kecil-kecil ya, belum begitu banyak. Nah, ini luas lahan di sini cuma 300 meter ya, 300 meter untuk luas lahan kita masukkan sekitar 1000 umbi ya, 1000 umbi. Mudah-mudahan nanti estimasi yang kita kejar tercapai ya, tinggal ngalihkan 1000 ya. Mungkin dari saya cukup itu. Berkah selalu buat teman-teman dan kita semua. Salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.